Kan membawa dua nyawa gitu. Aduh, Sanjas, gemas aku itu. Udah mau kelar tiba-tiba dia buat pertanyaan sama WI-nya gitu. Apalagi dengan tugas yang begitu deadline dikasih hari ini jam 23.59 di hari itu juga harus dikumpulkan. Halo Kak. Halo. 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 Hai. Halo. Halo Kak. Oke, perkenalkan nama saya Nika Dewi Anggreni Negara. Saya Gede Satya Wicaksana. Saya Deva Yulinda, LCMH. Anita Huta Barat. Nikolaus Christian Baduratu. Makfira Fajrin. Muhammad Nur Saiban Pualiko. Terus apa lagi? Aduh, ya Allah, saya kadang lupa. Asal Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Asalnya itu dari Sumatera Utara, Medan. Keterimanya di Mansatu Manggarai. Saya berasal dari Lombok, Mataram. Dari Universitas Islam Negeri Mataram. Sebagai dosen asisten ahli di Flores, tetapi tempat tugasnya di Saburai Jua. Instansi UHN Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. dari Angkatan 4. Angkatan 4. Angkatan 3. Ketua Angkatan 3. Angkatan 3. Saya status sudah menikah. Dan punya 2 anak. Ya, untuk status sekarang masih jomblo. Belum menikah. Masih single sih. SWAG, Single Woles Anti Galau. Semoga saja pulang dari sini bisa bawa pulang satu. Amin. Amin, amin, amin. First impression itu Latsar itu Melelahkan, melelahkan. Wah, bakalan capek ini. Saya merasa deg-degan. Sangat menakutkan. menakutkan, tapi setelah klasikal ternyata menyenangkan. Setelah jalankan tuh seru banget pokoknya. Flat ya, karena pengajarannya itu melalui daring. Tapi nggak kepikiran bahwasanya kita akan cepat secepat ini gitu. Dipikirnya bahwasanya Latsar itu mungkin kerja dulu 3 bulan atau 4 bulan gitu Latsar. Tapi ternyata secepat itu. Baru kemarin belum sebulan kita di unit kerja tiba-tiba udah ada panggilan Latsar, tiba-tiba kayak wah capek gitu sih. Menjenuhkan ya, karena kami angkatan yang pembelajaran daring. Karena saya tipikal orang yang senang ketemu langsung. Jadi agak ada penasaran kepada teman-teman, pengen lihat WI-nya langsung, pengen belajar langsung di BDK Denpasar sendiri, seperti itu. Tapi pas klasikal ini, walaupun hanya 3 hari, kita bisa menikmati dengan bahagia gitu. Karena ketemu sih ya. Jadi walaupun berat, jadi mudah. Hal pertama yang saya pikirkan adalah, aduh, kami di Sabu jaringan jelek, pasti akan susah. Dan memang dalam perjalanan seringkali yang paling banyak bermasalah itu saya dan beberapa kawan saya dari Saburai Jua. Tetapi memang kami tahu bahwa ini penting dan harus dijalani, sehingga kami tetap berjalan dengan kekurangan yang ada. Ya, pikir itulah. Pengalaman lucunya sih pengalaman pertama kelas. Baru mulai kelas, kebetulan ada teman yang agak telat. Kebetulan beliau juga cukup spesial lah kita bilangnya. Ada yang telat, atau ada yang ngobrol di layar gitu, tiba-tiba kena tegur. Itu momen lucunya sih ya, karena yang ditertawakan kan ya di luar tugas ya, kalau tugasnya yang berat. Terutama saat kita ketemu dengan teman-teman di klasikal ini, di BDK Denpasar, itu ternyata nggak semua sesuai dengan ekspektasi. Yang biasanya kita lihat dari leher ke atas atau mukanya aja, sekarang kita ketemu di sini, oh ternyata mereka punya karakter-karakter yang unik, yang di luar dari bayangan saya. Itu ketika kami sedang mengadakan kuliah online bersama Coach Bu Widi, salah satu teman saya dari Sabu, Pak Sanjas. Itu ketika menjawabnya sedikit lama, karena memang pertama, karena jaringan, yang kedua mungkin karena ada 1-2 hal tertentu. Di kelompok saya tuh ada yang lucu banget, tapi beliau tuh pinter, tapi dia lucu. Jadi itu sangat-sangat menghibur kita di saat di tengah-tengah kita stres dengan tugas, tapi dia sangat menghibur. Nah, waktu pemilihan ketua tuh kayak ketua kelompok itu saling nyuruh-nyuruh gitu. Nggak ada yang mau ketua awalnya, kayak capek gitu nanti Latsar terus ngatur orang gitu ya. Nah, terus pada saat Zoom itu ada yang teman kita itu terkenal di kelompok 4, Pak Hairil. Itu tuh suka melucu pada saat Zoom, ada-ada aja pertanyaannya. Kalau misalnya udah mau kelar tiba-tiba dia buat pertanyaan sama WI-nya gitu. Pertanyaannya kadang sangat sederhana ya, tapi membuat kita tuh untuk berpikir dan akhirnya kita tertawa, ternyata jawabannya seperti itu ya.
Terus pada saat ketemu langsung klasikal di BDK itu tuh ternyata orangnya memang lucu asli betul. Jadi memang juga pada saat itu Coach Widinya sudah capek, sudah lelah, dia sedikit emosi tetapi masih tetap ditahan. Jadi waktu itu yang paling saya ingat jelas tuh ada kata-kata yang keluar dari Coach Widi. Aduh Sanjas, gemas aku itu. Pengalaman seru tentunya ketemu dengan teman-teman baru, bukan dari kelompok saja tetapi dari berbagai angkatan, dari berbagai daerah. Coach kami yaitu Bu Anggun itu memarahi kami ketika di antara kami bersepuluh tidak memiliki alasan mengapa kami mengangkat isu yang menjadi tugas kelompok kami. Itu yang menjadi pengalaman lucu bagi kami. Dan tentunya berbeda ya, dari Zoom kita mulai di Zoom itu bertatap muka, tapi sekarang bisa saling bersentuhan, bisa saling berkomunikasi, tahu gerak-gerik badan, oke gitu. Pesan-kesan saya buat Bapak Ibu Widya Suara, saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Dengan berbagai karakternya, dengan metode-metode belajarnya yang sangat unik, cara komunikasinya yang interaktif, jadi kami sebagai peserta Latsar jadi lebih tertarik dan lebih tertantang untuk mengikuti agenda 1 sampai agenda 4. Sudah membimbing kami mulai dari agenda pertama hingga agenda keempat. Materinya banyak tetapi seru. Dan untuk pesan saya sendiri, mungkin bisa ditingkatkan lagi, kemudian dipertahankan metode-metode yang sudah menarik ini, sehingga peserta-peserta Latsar tetap bisa fokus dan juga bergembira dan berbahagia untuk mengikuti Latsar ini. Nah, terima kasih juga sudah menghadapi sikap dan perilaku kami yang kadang cuek, kadang acuh tak acuh, apalagi dengan tugas yang begitu deadline dikasih hari ini jam 23.59 di hari itu juga harus dikumpulkan. Kemudian juga saya sangat berkesan karena Bapak Ibu sangat responsif kepada pertanyaan-pertanyaan kami dan juga menjelaskannya itu sangat detail dan juga mendalam, dan juga beliau sangat memberikan waktu yang luang pada kami untuk terus berkembang dan membebaskan kami untuk bertanya. Ada beberapa ya WI yang kemarin masuk sama kita, menurut saya itu cukup kompeten semua si WI-nya, luar biasa. Mereka semua itu mengarahkan kita atau memberikan kita pembelajaran itu dengan sangat baik. Untuk pesannya mungkin karena online ya, pakai Zoom meeting, mungkin ada beberapa sering kendala jaringan ya, mungkin kadang juga tidak hanya dari pesertanya tapi juga dari WI-nya. Semoga kedepannya mungkin baik dari perangkatnya ataupun jaringannya mungkin diperbaiki gitu sih. Tapi kalau untuk kalian WI-nya keren-keren. Ada nggak WI favorit kakak? Untuk WI favorit ya tentunya adalah coach kami. Nah, pesan untuk Widya Iswara memang sudah dijalani, hanya tidak ada kekurangan menurut saya, tetapi lebih sering banyak tersenyum. Karena memang walaupun lewat kuliah online, apalagi terhadap saya dan teman-teman khusus dari Sabu, itu memang banyak membuat para Widya Iswara mungkin sedikit darah tinggi ataupun mungkin sampai sakit gara-gara kami. Mohon maaf dan perbanyak senyum. Lalu lebih dari itu ya, dalam ketegasan, cara-cara yang mungkin ditegur sedikit keras, tetapi untuk saya dan pribadi saya dan teman-teman, kami mengakui itu bahwa memang semua demi kebaikan kami, bahwa para Widya Iswara telah mendidik kami sebagai seorang guru, mencintai kami seperti anak-anak. Kesannya kaku banget nih kita harus dengan beberapa aturan tersebut awalnya, tapi ternyata setelah kami jalani, ya memang itu penting, kedisiplinan, penanaman kedisiplinan, nilai-nilai sebagai ASN, dan itu sangat menginspirasi dan meneladani kami semua. Terima kasih Widya Iswara. Widya Iswara tuh semuanya favorit, tapi yang paling favorit menurut saya ini itu adalah Ibu Nilu Sukmawati, Bu Devi, Bu Devi, Bu Anggun, Bu Widi, Pak Joko, dan juga Bapak Ahmad Hisan. Wih, pesan dan kesan buat panitia. Kalau pesan dan kesan buat panitia, mereka cukup bekerja keras ya menurut saya. panitia terbaik. Luar biasa. sangat ramah terhadap peserta, sekalipun menurut saya secara pribadi itu angkatan 4 merupakan angkatan yang paling seru, karena
yang dipimpin oleh Bu Yuni itu sangat disiplin. Dari Bu Yuni sendiri khususnya nih, Bu Yuni sangat sabar membimbing kita, mengarahkan kita, dan tentunya mengakomodir semua kelompok ataupun angkatan 4 dari mulai learning journal sampai dengan klasikal ini. Beliau Sangat-sangat terbaik. Kenapa? Karena kami datang dari jauh, dari Sabu, dengan badan yang capek, badan yang lelah. Ketika tiba di sini disambut dengan sangat baik. Apalagi mereka itu mengarahkan banyak angkatan ya. Kami angkatan 3 dan 4, panitianya itu sangat disiplin. Saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan panitia-panitia yang disiplin. Walaupun tentu saja kami datang tidak sesuai dengan waktu karena kami terlambat, tetapi tetap disambut dengan baik. Walaupun saya tahu panitia sudah sangat capek, lelah menyambut teman-teman yang telah datang duluan ataupun mempersiapkan tempat ini. Itu memberikan kesan yang sangat mendalam bagi saya karena teman-teman Bapak Ibu panitia itu sangat-sangat kompak dan juga menyambut kami itu dengan hangat. Dengan senyum yang hangat, panitia menyambut kami sangat-sangat luar biasa. Untuk kami sangat-sangat baik sekali. Jadi seakan-akan nih BDK ini tuh rumah kedua bagi kami. Jadi kami tidak merasa asing di tempat lain. Padahal ini kan kami datang dari Mataram, dari Lombok ke sini tuh jadi sangat nyaman seperti itu. Khususnya panitia dan pembimbing kami Bu Ririn juga ya yang telah bekerja keras untuk mengarahkan. Itu pasti melelahkan sekali karena dengan berbagai macam karakter kami di sini, tapi syukurnya bisa saling merangkul satu sama lain, mengingatkan. Apalagi kalau misalnya cek daily learning journal, agak takut tuh gitu. Kalau daily learning journalnya apa salah atau fotonya apa gitu. Karena kan kita juga kadang bangun telat gitu ya. Itu ternyata dicekin satu-satu. Berarti memang panitianya benar-benar kerja dengan baik gitu. Karena saya seorang ketua angkatan, itu banyak sekali hal-hal yang harus saya komunikasikan, harus saya koordinasikan dengan panitia. Dan itu semua berkat panitia. Kalau tidak mengarahkan dengan sabar ya mungkin kami juga tidak banyak yang lalai gitu. Terus ternyata pas ketemu di sini, itu pas ini ya, pas kalau misalnya pas lagi Zoom blended kemarin, saya berpikirnya panitianya pasti kejam-kejam ini, keras ini gitu. Tapi ternyata pas ketemu di sini, wah welcome semua gitu. Jadi saya merasa memang mereka melakukan itu karena tugasnya gitu. Jadi diposisikan ketika pada saat tugasnya ya profesional, memang perlu tegas dan juga perlu juga yang namanya kita juga melucu kebersamaan. Dan juga saya juga minta maaf nantinya pada panitia jika dalam proses Lasar ini banyak kesalahan dari saya maupun dari angkatan saya. Dan untuk pesan saya, tetap semangat karena masih ada banyak angkatan yang menunggu di belakang saya. Mudah-mudahan tetap dijaga kesehatannya dan bisa lebih baik lagi. Harapannya apa yang kami telah dapatkan selama pembelajaran, baik itu daring ataupun klasikal, dapat Tetap bisa membawa apa yang telah kami dapat tidak hanya di Balai Diklat ini, tetapi selama perkuliahan online untuk menjadi seorang ASN yang berakhlak, mempunyai semangat bela negara yang tinggi. Tetapi ya lebih dari itu. Saya bisa menjadi ASN yang berakhlak dan menerapkan Smart ASN dan manajemen ASN. Memiliki Smart ASN dan juga melakukan yang namanya manajemen ASN. Saya bisa berkembang lebih baik lagi ya setelah Lasar ini. Kemudian Itu juga tidak kalah pentingnya adalah bahwa semangat kekeluargaan yang telah kami bawa di sini, perjumpaan dengan teman-teman baru dari tempat, lingkungan, adat istiadat yang baru juga terus kami bawa, bahwa kekeluargaan itu terus ada. angkatan 3 dan 4 tidak melepas tali silaturahmi. Jadi kita sama-sama tetap berteman selama-lamanya. Harus tetap dijaga, entah besok atau lusa, tapi tetap saya berharap bahwa kita semua akan bertemu kembali, dan semangat kekeluargaan itu terus kita bawa bersama. terus memonitoring aktualisasi yang telah dibuat agar terus berjalan, jadi tidak hanya sampai di sini, Bisa kami terapkan di satuan kerja kami ataupun di instansi kami. tapi dibawa ke kehidupan dan di ranah kerja juga sebagai ASN yang berakhlak. Berakhlak. ASN yang berakhlak. Saya harap ini apa yang telah kita lakukan ini berdampak positif bagi instansi dan juga bagi negara kita Indonesia menjadi negara yang semakin maju. Sehingga hal-hal positif dapat kami tularkan ke lingkungan kerja kita. Terima kasih. Tips dan trik menghadapi Lasar bagi peserta selanjutnya itu
harus deg-degan. Jangan tegang, jangan takut. Jangan takut, Jangan begitu tegang. Jangan menyerah, jangan telat. Jangan mengeluh. Kalau mengeluh juga, mengeluh diam-diam, mengeluh dalam doa. pokoknya tetap berusaha. Karena kita ini manusia. Kalau tidak deg-degan, berarti bukan manusia namanya. Nanti dimarahin gitu ya kan. Karena memang disiplin banget, benar-benar harus disiplin. Itu pertama, jaga kesehatan, kedua jaga kedisiplinan, ketiga adalah komitmen untuk mengikuti latsar. Telat 1 menit aja itu kita diceramahin satu kelompok gitu. Bahkan 15 menit sebelum Zoom itu udah harus masuk Zoom. Nah, karena itu disiplin, nanti WI-nya marah-marah satu kelompok kena gitu ya. Meskipun itu menjenuhkan, tapi akhirnya juga melegakan. Mungkin kita di awal-awal berpikir itu repot banget sih, susah banget sih gitu ya. Tapi sebenarnya itu tujuannya baik. Itu akan kalian rasakan sendiri setelah di akhir-akhir, oh ternyata ada fungsinya ya, ada tujuannya mereka melakukan itu untuk kami begitu. Karena kalau tidak capek, tidak mungkin. Akhirnya di sini kita bisa menikmati. Hanya dengan capek, hanya dengan stres, hanya dengan lelah sepanjang perjalanan hampir 2 bulan lebih. Ketika mengikuti kegiatan aktualisasi di sini, Menjadi semakin disiplin. Seperti saya sekarang, saya jadi lebih disiplin. Dan juga dapat menuntaskan yang menjadi tugas-tugas dan kewajiban kita di sini sebagai peserta latsar. Tapi klasikal atau latsar itu seru, menyenangkan. Karena semua itu kalau kita jalani dengan enjoy dan menikmati, hasilnya akan bahagia. pasti semua capek dan lelah akan terbayarkan. Semangat terus untuk teman-teman saya kelompok lain. Diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Intinya itu aja. Yang penting mau berusaha dan tidak menyerah. Waktu kami tiba di sini dengan segala pelayanan, fasilitas-fasilitas yang ada, kami tidak sangka bahwa ini lebih jauh di atas ekspektasi kami. Sangat-sangat luar biasa. Apa yang perlu ditingkatkan, saya pikir untuk sekarang saya belum tahu. Gak ada ya menurut saya, keren semua sih. Panitia, sarana dan prasarana, pelayanannya semuanya keren, bagus. Kayak rumah, kita kembali lagi ke rumah, dapat makanan, dapat tempat tidur yang nyaman, terus udah gitu Lebih dimaksimalkan lagi agar kawan-kawan lain ataupun para pengguna, para pengunjung yang akan datang mengikuti diklat di sini mempunyai kesan yang bagus terhadap lembaga ini. semoga BDK bisa lebih maju ke depannya, bisa terus berkembang dan menyediakan pelatihan-pelatihan tentunya bagi kita CPNS ataupun PNS lainnya di BDK Denpasar. Semoga BDK tetap dengan konsistensinya yang selalu ramah, kemudian yang selalu responsif sama kami gitu, dan juga sama pengguna yang lain umumnya. Menyenangkan. Gokil. Seru, bahagia. Boleh 2 kata nggak? Boleh. Oh, 1 kata aja deh. Mantul. 1 kata, 2 kata boleh? Boleh. Bikin kangen. Tidak terlupakan. Sukses buat WBK. Kalau awalnya kan teman-teman nggak tahu tuh, karena kan kita kalau Zoom kan lewat layarnya cuma setengah nih. Ternyata pas akhir latsar teman-teman baru tahu kalau saya hamil. Padahal saya juga ketua kelompok dan seringkali banyak tugas sampai tengah malam gitu. Tapi syukurnya semua karena dinikmati, semuanya enjoy. Kendala-kendalanya sih banyak ya, keluh kesahnya banyak karena membawa kehamilan ini kan membawa dua nyawa gitu. Jadi agak tantangan juga buat saya karena harus jaga kesehatan juga gitu. Gitu sih, tapi alhamdulillah lancar. Mantap.